nama aku Fadila Maistriani dari kelas 12 BDP. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 12 yaitu bisnis waralaba. Bisnis waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimaksud oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis. Topik yang akan dibahas adalah 1. Bisnis waralaba, 2. Perjanjian dalam waralaba, 3. Dokumen perizinan bisnis waralaba, 4. Melakukan bisnis waralaba. Hakikat waralaba. Waralaba adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa, dengan memberikan imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Bentuk waralaba. Secara umum, terdapat beberapa bentuk waralaba yang ditetapkan oleh International Franchise Association atau IFA. Bentuk-bentuk waralaba tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah unit franchising. Bentuk waralaba ini adalah yang paling umum, di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan satu usaha bisnisnya dalam lokasi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah area development franchising. Dalam bentuk waralaba ini, pemberi waralaba memberi hak kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnisnya di daerah tertentu. Penerima waralaba memiliki hak dan kewajiban untuk membuka dan mengoperasikan sendiri sejumlah unit waralaba tertentu sesuai jadwal rencana pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, biasanya jika target tidak tercapai, pemberi waralaba akan memutuskan kontrak perjanjian pengembangan waralaba pada daerah tersebut. Yang ketiga adalah sub-franchising. Dalam waralaba ini, penerima waralaba memiliki pilihan antara membuka sendiri unit waralabanya atau menjual kembali unit waralabanya kepada pihak ketiga jika tujuan pengembangan waralaba tercapai. Waralaba ini biasanya digunakan untuk waralaba internasional loh, terutama Amerika Serikat. Yang keempat adalah affiliation or corporation franchising. Pada waralaba bentuk ini, pemilik bisnis waralaba yang sudah berjalan ingin berafiliasi dengan satu jaringan waralaba terkenal. Tujuannya adalah agar bisnis tersebut dapat memanfaatkan keuntungan dari merek terkenal dan juga sistem operasi dari jejaring waralaba yang bersangkutan. Yang kelima adalah non-traditional franchising. Pada waralaba bentuk ini, pemberi waralaba menjual waralaba ke tempat-tempat tertentu. Contohnya unit waralaba dijual dalam lokasi bisnis tertentu, misalnya bisnis retail milik orang lain. Dalam hal ini, maka pemberi waralaba akan membuat dua perjanjian, yaitu dengan penerima waralaba dan pemilik bisnis. Kelebihan dan kekurangan waralaba. Kelebihan bisnis waralaba. Yang pertama adalah pemberi waralaba dapat mengembangkan usaha karena ada modal investasi dari orang yang memiliki dedikasi terhadap perusahaan. Yang kedua, penerima waralaba dapat membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan karena meniru secara sah. Yang ketiga, bisnis waralaba memberikan kenyamanan pada kualitas pelayanan, barang dan jasa kepada pelanggan karena dipercaya mendapatkan pelayanan yang sama dengan perusahaan terkenal sebagai pemberi waralaba. Kekurangan bisnis waralaba. Yang pertama, ruang gerak dan kreativitas penerima waralaba terbatas sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, sangat terikat dengan supplier. Penerima waralaba hanya akan menerima barang dari perusahaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Yang ketiga, ketergantungan terhadap reputasi waralaba lain. Jika waralaba lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan reputasi rusak, reputasi waralaba yang sedang dikelola akan terpengaruh. Yang keempat adalah biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Penerima waralaba harus menyediakan biaya awal untuk membeli surat perjanjian waralaba. Kemudian mengeluarkan biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dipotong untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba. Dampak bisnis waralaba. Berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia turut membawa dampak perekonomian. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. Bisnis waralaba memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena bisnis ini dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
B. Bisnis waralaba sudah terbukti dapat meningkatkan akses penguasaan pasar dan menyinergikan perkembangan pengusaha besar melalui sistem kemitraan. C. Mempercepat kesempatan berusaha antara golongan ekonomi kuat yang sudah mempunyai jejaring dan golongan ekonomi lemah. D. Menyebabkan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat berubah sehingga dapat menyebabkan struktur hubungan sosiologis masyarakat melalui interaksi secara langsung berubah drastis. E. Pemilik modal besar memiliki akses penyediaan barang langsung dari produsen melalui toko retail waralaba sehingga barang dapat dijual dengan harga yang rendah. Klasifikasi waralaba. Bisnis waralaba berkembang sangat pesat di Indonesia. Ribuan waralaba berkembang di dunia dan sebagian melakukan usahanya di Indonesia. Mulai dari yang menggunakan modal jutaan hingga miliaran rupiah. Bisnis waralaba banyak jenisnya. Jenis waralaba dapat diklasifikasikan berdasarkan produk yang ditawarkan, tempat asalnya, dan ketentuan dari International Franchise Association atau IFA sebagai berikut. A. Berdasarkan produk yang ditawarkan. Jenis waralaba berdasarkan produk yang ditawarkan ada 3, yaitu waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Yang pertama, waralaba produk. Waralaba produk adalah waralaba yang menawarkan produk dalam bentuk barang ataupun makanan. Yang kedua, waralaba jasa. Waralaba yang menawarkan produk dalam bentuk jasa. Yang ketiga, waralaba gabungan. Produk yang ditawarkan dalam waralaba ini adalah gabungan antara bentuk barang dan jasa. B. Berdasarkan tempat asalnya. Jenis waralaba berdasarkan tempat asalnya ada 2, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Yang pertama, waralaba luar negeri, waralaba bisnis yang lahir di luar negeri. Waralaba dari luar negeri digemari di Indonesia karena sistem dan kualitasnya sudah baik, namun biasanya memiliki harga jual yang cenderung lebih mahal daripada waralaba lokal. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri merupakan waralaba berasal dari tanah air dan merupakan karya pebisnis dalam negeri. Waralaba jenis ini biasanya dijadikan batu loncatan bagi mereka yang ingin berbisnis secara cepat dengan risiko kegagalan yang relatif kecil. C. Berdasarkan International Franchise Association atau IFA, jenis waralaba berdasarkan produk yang ditawarkan ada 3, yaitu waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Yang pertama, produk franchise. Dalam bisnis ini, produsen memiliki kontrol penuh terhadap retail yang mendistribusikan produknya. Dalam kontrak yang disepakati, produsen memperbolehkan pemilik toko untuk menggunakan merek dan hak ciptanya. Pemilik toko diwajibkan membayar sejumlah uang untuk memperoleh hak tersebut atau untuk membeli sejumlah produk yang menjadi kualifikasi waralaba. Yang kedua adalah manufacturing franchise. Waralaba jenis ini biasanya untuk jenis industri makanan atau minuman. Franchise diberi hak untuk menjual produknya kepada masyarakat tanpa mengetahui resep rahasia perusahaan. Yang keempat, bisnis format franchising. Bisnis waralaba ini cenderung lebih menyeluruh dan lengkap. Pihak penerima waralaba mendistribusikan produk, pemberi waralaba di bawah hak cipta pihak pemberi waralaba sekaligus mengimplementasikan format dan produsen yang diberlakukan oleh pihak pemberi waralaba dan bisnis tersebut. Manfaat waralaba. Terdapat banyak manfaat dari waralaba, baik bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperluas usaha dengan lebih cepat, mudah, dan murah jika dibandingkan dengan melakukan ekspansi secara mandiri. Yang kedua, dapat menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas cangkupan layanan. Yang ketiga, dapat melakukan pengembangan dan penguasaan pasar lebih cepat. Manfaat bagi penerima waralaba. Yang pertama, dapat memiliki bisnis dan sistemnya dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian karena memiliki mentor bisnis yang dapat menjadi tempat untuk berkonsultasi. Yang ketiga, tidak perlu repot membuat sistem bisnis dan SOP kerja karena biasanya sudah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba.
B. Perjanjian dalam waralaba. Melakukan bisnis waralaba memungkinkan usaha berkembang dengan cepat mengikuti reputasi pemberi waralaba. Beberapa hal yang harus dipahami oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba antara lain sebagai berikut. Surat perjanjian waralaba. Dalam bisnis waralaba, surat perjanjian merupakan hal yang sangat penting berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 M-Dak per 8 2012. Surat perjanjian waralaba setidaknya memuat hal-hal berikut. A. Nama dan alamat para pihak. B. Jenis hak kekayaan intelektual. C. Kegiatan usaha. D. Hak dan kewajiban pemberi waralaba. E. Bantuan fasilitas. F. Wilayah usaha. G. Jangka waktu perjanjian. H. Tata cara pembayaran imbal. I. Penyelesaian sengketa. Dan J. Tata cara perpanjang. 2. Pihak yang terkait dalam waralaba. A. Pemberi waralaba atau franchisor. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba kepada pihak lain. B. Penerima waralaba. Franchise adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralaba. Hak dimiliki pemberi waralaba. Hak dan kewajiban para pihak waralaba. A. Pemberi waralaba melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima waralaba. Menerima pembayaran royalti dan bentuk jenis dan jumlah yang dianggap layak oleh pemberi waralaba. Melakukan pendaftaran lisensi haki yang diberikan oleh penerima waralaba. B. Kewajiban pemberi waralaba memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak yang dilisensi, memberikan bantuan kepada penerima waralaba mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan haki yang dilakukan tersebut. Penerima waralaba. A. Hak penerima waralaba memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan haki yang dilisensi yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi tersebut, memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan atau penggunaan hak yang dilisensi tersebut. Kewajiban penerima waralaba memberikan laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus. Menjaga kebersihan hak yang dilisensikan baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi, melakukan pendaftaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang telah disepakati bersama. 4. Pembinaan waralaba. A. Pembinaan waralaba yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota antara lain sebagai berikut. Merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba untuk diberikan keringanan atau kemudahan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, memfasilitasi atau merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki produk yang potensial, memfasilitasi secara klinik bisnis baik di daerah-daerah maupun pada pemeran-pemeran di dalam negeri. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi waralaba dalam negeri yang berhasil mengembangkan waralabanya dengan baik. C. Dokumen perizinan bisnis waralaba. 1. Prospektus penawaran waralaba. Hal yang harus dimuat dalam prospektus penawaran waralaba antara lain sebagai berikut. A. Data identitas pemberi waralaba. B. Legalitas usaha waralaba. C. Sejarah kegiatan usaha. D. Struktur organisasi pemberi waralaba. E. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. F. Jumlah tempat usaha. G. Daftar penerima waralaba. H. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Surat permohonan STPW. Surat permohonan STPW, surat permohonan tanda pendaftaran waralaba, adalah formulir permohonan untuk memperoleh STPW yang membuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adapun ketentuan surat permohonan STPW adalah sebagai berikut. A. Paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. B. Jika STPW beserta dokumen persyaratan dibilang belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan. C. Permohonan STPW yang ditolak permohonan dapat mengajukan kembali permohonan STPW dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pertanian Menteri. Dokumen persyaratan permohonan STPW. STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba. Penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan.
Penerbit STPW. Kewenangan penerbit STPW berada pada Menteri. Menteri mendelegasikan wewenang pencipta STPW untuk permohonan yang diajukan oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba kepada koordinator dan pelaksanaan unit pelayanan perdagangan ketentuan perdagangan. Setelah itu, Menteri menyerahkan wewenang penerbit STPW untuk permohonan yang diajukan oleh penerima waralaba ke Gubernur DKI Jakarta dan Bupati atau Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia. D. Melakukan bisnis waralaba. Pemilihan bisnis waralaba. A. Mempersiapkan bisnis waralaba. Yang pertama, menyiapkan diri untuk menjadi entrepreneur. Kedua, menyiapkan modal usaha yang cukup dan dana cadangan untuk mencukupi biaya operasional selama perjalanan usaha. Yang ketiga, jangan menjalankan bisnis waralaba dengan coba-coba. Dasar pertimbangan pemilihan. Yang pertama, profit dan kinerja waralaba. 2. Merek dagang. 3. Sistem waralaba. 4. Dukungan pemberi waralaba. 5. Peluang usaha. 6. Hubungan kerjasama yang baik. Modal bisnis pembelian waralaba. A. Biaya awal. Biaya ini digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai spesifikasi pembelian waralaba dan ongkos pembuatan hak atas kekayaan intelektual. Biaya royalti, biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba setiap bulan dari laba operasional. Jika lebih dari 10%, biasanya terdapat biaya yang dilakukan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. 3. Menghitung BEP dan ROI usaha waralaba untuk mengetahui kemampuan modal yang diinvestasikan pada sebuah usaha. Untuk menghasilkan keuntungan perlu dihitung ROI. Semakin besar ROI, semakin tinggi kemampuan usaha untuk mengembalikan investasi dan semakin menjanjikan peluang usaha itu. Sekian dari video kali